wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke kajian tasawuf setelah pada kajian-kajian sebelumnya kita sudah menyelesaikan kajian ilmu akhlaknya. Hari ini kita akan membahas seputar persoalan definisi tasawuf, kedudukan tasawuf yang biasanya dipetakan di dalam akidah syariah, thariqah, hakikah, ma'rifah. Apa yang disebut dengan tasawuf secara bahasa, ada berbagai pendapat yang coba dianalisis oleh para peneliti tasawuf. Ada yang mengatakan kata tasawuf itu berasal dari kata sofa, artinya jernih. Melihat perilaku orang-orang sufi yang biasanya jernih dari tendensi egoisme, bersih dari kekotoran-kekotoran nafsu. Secara makna, tentu makna bersih sofa itu bisa dibenarkan, tapi secara perubahan kata sofa itu selamanya tidak akan pernah bisa berubah jadi sufi. Maka kata sofa itu ditolak oleh para ulama sebagai akar kata tasawuf, karena sofa itu nanti isim fa'ilnya jadi sofai. Nah, sofai bukan sufi. Kemudian ada yang menduga kata tasawuf itu berasal dari sof, as-soful awal, barisan terdepan, karena mereka adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan secara ruhaniyah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara makna tidak ada masalah, tapi kemudian lagi-lagi kata sof tidak akan bisa dirubah menjadi kata sufi, maka kata ini pun ditolak. Sekelompok sahabat yang dulu tinggal di emperan Masjid Nabawi, mereka difasilitasi oleh Rasulullah, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki pekerjaan, kerjaannya hanya sedikit. Apabila memang ada yang membutuhkan, waktunya dihabiskan untuk ibadah dan mengajari anak-anak orang Islam mengaji. Saat itu komunitas inilah yang dididik langsung oleh Rasulullah, dan mereka lah hasil didikan Rasulullah seperti Abdullah ibnu Umar, Abu Dzar al-Ghifari, sahabat-sahabat besar yang memberikan warna paling dominan di dalam sejarah Islam. Lagi-lagi secara makna tepat bahwa orang-orang tasawuf biasanya orang-orang yang lebih banyak hari-harinya diisi ibadah daripada persoalan duniawi. Tetapi secara perubahan kata, lagi-lagi kata ahlus suffah tidak akan pernah bisa jadi sufi, maka ini pun ditolak. Ada yang mengatakan bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata sufia. Dalam bahasa Arab sufia pakai sin, sufia. Nah, sufia itu dari kata Yunani sofia, artinya bijaksana. Kita kalau belajar filsafat kan filosofia, ya, philo itu cinta, sofia itu kebijaksanaan. Sofia, memang kalau kita belajar kajian tasawuf, sufi itu bentuk tunggal, jamaknya sufiyah, tapi pakai shot. Karena itu
dari sisi makna mereka adalah orang-orang yang bijaksana, tidak ada masalah. Tapi kemudian menyebut bahwa kata sin yang semula aslinya sufiyah itu berubah menjadi sod di dalam bahasa Arab, itu tidak diterima oleh pakar bahasa. Bahasa Arab itu tidak ada yang berubah di tengah jalan, tidak ada yang berubah di tengah jalan. Karena itu kata sufiyah ini ditolak, walaupun pemikir besar seperti Fadlur Rahman, itu Jurji Zaidan itu menganggap Ziauddin Sardar maksud saya, ya, menganggap bahwa kata ini lebih tepat. Banyak pemikir-pemikir yang menyebut kata sufiyah sebagai akar kata dari sufiyah yang pakai sod itu. Ditolak. Maka yang dianggap kuat sebagai asal kata tasawuf itu adalah kata suf. Suf artinya kain wol kasar. Kain wol kasar itu pakaian yang senantiasa dipakai oleh mayoritas sahabat. Rasulullah punya pakaian macam-macam, juga ada pakaian yang bagus, hadiah dari Yaman, itu kainnya bagus untuk masa itu. Tapi seringnya Rasulullah itu menggunakan kain wol kasar. Kalau kita baca kitab Lumak yang ditulis oleh Abu Nasr As-Sarot At-Tusi, mayoritas para nabi pun itu menggunakan wol kasar. Pakaian Nabi Isa pun itu wol kasar. Maka wol kasar itu menjadi identitas perlawanan terhadap gejala hedonisme yang mulai berkembang pasca Rasulullah, tepatnya pada abad kedua Hijriah, sekitar tahun 200-an ke atas. Itu terjadi perubahan gaya hidup yang semula bersama Rasulullah itu sangat sederhana, kemudian sudah mulai bangunan-bangunan rumah yang bangunan-bangunan itu sudah mulai muncul, sehingga kemudian para ulama memberikan perlawanan untuk menunjukkan substansi Islam dengan menggunakan pakaian wol kasar. Nah, pakaian wol kasar itu suf, orang yang menggunakan wol kasar sufi. Kalau Banten itu rumahnya, orangnya Al-Bantani. Kalau Betawi, ya Betawi Al-Batawi. Jawa sukunya orangnya Al-Jawi, dan seterusnya. Maka sufi itu dari suf. Suf wol kasar orangnya sufi, tunggal. Ya, kalau orang jamak, kalau pluralnya sufiyah. Sufiyah. Sufi itu harus punya identitas. Satu, ilmunya laduni. Jadi kalau orang ilmunya belum laduni, bukan sufi. Sufi itu harus punya karomah. Kalau orang belum punya karomah, ya bukan sufi. Bukan sufi. Dan sufi itu mencapai derajat kesufian dari istiqomah mujahadah riyadhah. Kalau orang itu tidak punya mujahadah riyadhah, juga bukan sufi. Maka sufi itu biasa kita sebut dalam dunia kita al-wali, waliullah. Maka kalau orang mencari kata sufi tasawuf di dalam Quran, ya nggak ketemu. Karena Quran istilah sufi baru berkembang abad kedua Hijriah, tahun 200-an. Ya, berarti ya nggak ada, karena Rasulullah sudah pulang ke hadirat Allah pada tahun 11 Hijriah gitu loh. Jadi tidak dikenal istilah ini. Di Quran paling kita bisa mengenal kata zuhud, ya zuhud. Nah, atau kalau kepingin melihat substansi tasawuf di Quran, lihatlah ketika Allah bicara tentang dunia. Maka 114 kali Allah bicara tentang dunia, semuanya zuhud. Silahkan cari ayat Quran yang tidak zuhud ketika bicara dunia. Tidak ada. Dan ekstrim Quran kalau ngomong tentang dunia ini ekstrim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad
sangat ekstrim. Ya Allah menyebut dunia ini cuma permainan, ya, permainan yang melelahkan, permainan yang menipu, permainan yang menipu. Terus cuma tempatnya orang berbangga-bangga, ya, tempatnya orang berhias-hias, bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan baju, bagus-bagusan, ya tempatnya orang bagus-bagusan, tempat orang pamer-pameran. Watafakhurun, tempatnya orang banyak-banyakan ngumpul, banyak-banyakan ngumpulin gelar, banyak-banyak ngumpulin tanah, banyak-banyak ngumpulin istri, banyak ngumpulin. Terus dunia ini tempatnya orang tafakhur. Nah, tafakhur. Nanti ketika Allah menyebut kenikmatan dunia ini, fama mata'ul dunya fil akhirati illa qalil. Allah menyebut kenikmatan dunia dibanding akhirat, Allah menyebut itu qalil. Coba qalil itu apa artinya? Qalil berasal dari kata qalla. Qalla artinya sedikit. Qalla bentuk maksimalnya sedikit itu dalam bahasa Arab qalil. Qalil di sini nakiroh, bukan makrifat. Kalau Allah menyebut al-qalil, itu sedikit masih bisa dihitung. Tapi Allah tidak nyebut itu. Allah menyebutnya qalil, yang nakiroh, artinya sedikit, yang saking sedikitnya sampai tidak bisa dihitung lagi. Kalau orang sudah ngerti bahasa Arab, sedikit yang paling sedikit itu dalam bahasa Arab qalil. Di atas itu baru al-qalil, di atas itu baru qallah. Allah menyebut kenikmatan dunia itu bukan qallah. Allah menyebut kenikmatan dunia bukan al-qalil, tapi Allah menyebut kenikmatan dunia qalil. Ayo. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Allah sengaja menjelaskan semua ayat dunia di dalam Al-Quran itu dalam kezuhudan, karena nafsu kita itu pasti terjebak untuk merakusi dunia, dan tidak ada cara untuk mencabut, untuk menghentikan kerakusan itu kecuali dengan statement-statement keras dari Al-Quran dan hadis. Karena itu tidak usah kaget kalau membaca Quran, hadis ngomong dunia pasti keras. Karena kata Imam Ghazali, tugas utama Nabi itu yaitu, tugas utama Nabi itu menggeser orientasi batin dari hubbud dunya kepada hubbullah, kepada cinta Allah. Maka nanti pada saat pembahasan tentang dunia kita bisa melacak persoalan-persoalan itu. Nah, istilah sufi hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar sudah menunaikan mujahadah riyadhah dalam waktu lama. Rata-rata para sufi itu, Pak, mencapai derajat kesufian itu 20 tahunan istiqomah mujahadah riyadhah, tidak pernah putus dari Allah, tidak pernah maksiat lagi. Loh, kalau ada orang baru 2 tahun terus sudah ngaku sufi, sufi dari mana? Dan semua sufi itu jelas gurunya, nasab ittisolus sanatnya itu jelas, sudah dipegang bahwa ad-dinu huwas sanadu, agama itu sanad. Kalau tidak punya sanad, maka kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang yang tidak punya guru sambung ke Rasulullah, maka pasti gurunya setan. Nah, pasti gurunya setan. Cuma orang yang tidak paham tasawuf itu seenaknya saja nyebut-nyebut tasawuf itu yang sesat gini. Terus nanti kita ada bahas tentang aliran-aliran sesat di tasawuf. Kalau ngomong tentang yang sesat, di semua disiplin ilmu Islam ini ada yang kesesatannya. Bapak kira pemikiran fikih tidak ada yang sesat? Ya ada pemikiran sesat dalam fikih. Bapak kira tafsir itu penafsiran tidak semuanya lurus?
Loh, kalau kita belajar ulum tafsir ada kajian namanya inhiraf fit tafsir. Pikiran-pikiran sesat yang ada dalam penafsiran. Wadah itu. Kalau kita belajar hadis ada ilmu namanya ilalul hadis untuk melacak kesesatan-kesesatan dalam konten hadis yang sengaja disusup-susupkan oleh orang-orang yang buruk niatnya terhadap hadis. Jadi semua aliran itu punya susupan-susupan, sehingga ulama-ulama yang ahli dalam bidang itu akan memagari dan selalu membersihkan. Maka kalau sufi itu orangnya yang proses menjadi sufi itu namanya mutasawwif. Nah, mutasawwif itu orang yang menapaki jalan kesufian. Kadang-kadang orang masih mutasawwif udah disebut sufi gitu ya, padahal masih mutasawwif. Mutasawwif itu ada 2 tingkatan. Yang pertama disebut murid, yang kedua disebut salik atau sair. Murid berasal dari kata aroda yuridu irodatan. Nah, muridun, orang yang punya kehendak kuat taubat untuk melangkah kepada Allah. Bahasa anak sekarang hijrah. Orang kalau benar-benar serius sudah memutus masa lalu, kepingin benar bertemu dengan Allah, itu namanya muridun, murid. Tapi cirinya karena dia baru memutus masa lalu, dia belum pernah tahu nikmatnya batin. Nafsu sik seneng ngelihat orang buka aurat, sik kepingin lihat. Ngelihat rame-rame yang nyimpang dari syariat, rasanya sih kepingin gabung. Ya, dia baru selesai menikmati maksiat dan memutus maksiat itu untuk tidak lagi dinikmati. Sedangkan ibadah belum ketemu nikmatnya. Ini orang baru menggeser nafsu dari orientasi dunia mau ditarik ke hadirat Allah. Maka orang ini harus berjuang hebat mengalahkan nafsunya. Karena itu murid tugas utamanya adalah mujahadah, perang melawan nafsu, muharabatun nafsi, riyadhah, mengganti sifat-sifat buruknya menjadi sifat baik. Maka orang ini pasti akan bertahan berat zikiran, meskipun badannya ngomong capek aku udah mandek berhenti, dia paksa. Ndak, kamu harus berubah. Kalau nongkrong kamu bisa enak, masuk zikir gak enak. Kamu ini ciptaan Allah, bukan ciptaannya ahli tongkrongan. Kalau kamu ngomong enak, masuk dipakai baca Quran, kalimah thayyibah, kamu ndak mau. Bibirmu ini produksi Allah, bukan produksi setan. Harus ditundukkan. Ayo dengerin Quran. Mosok dengerin lagu-lagu kamu kuat berjam-jam, dengerin Quran kupingmu panas. Kupingmu ini miliknya Allah, bukan miliknya makhluk. Itu dipaksa dirinya tunduk. Awalnya sakit, awalnya berat, awalnya berdarah-darah, sampai akhirnya nafsu itu menyerah. Ya udahlah, suruh berhenti zikir gak berhenti, ya wis zikir terus. Suruh berhenti sholawatan malah tambah kenceng, wis terus. Suruh berhenti sholat sunnah malah terus sholat, wis terus. Suruh berhenti Quran malah tambah gak karu-karuan dengan Quran, nyerah. Begitu nyerah, maka kebiasaan itu sudah menyatu dengan dirinya, hilang. Beratnya baca Quran hilang, beratnya mau zikiran hilang, beratnya qiyamul lail hilang. Dengan tambahnya hari, semakin mempribadi kebiasaan-kebiasaan baik dan semakin jauh ditinggal kebiasaan buruk, sehingga lepas dari semua keburukan. Begitu hatinya mulai menikmati, enak ternyata sholat.
Ternyata zikir itu enak. Ternyata ayat Allah yang menyebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu cuma bisa tenang dengan zikir, bukan kelayapan ke gunung, ke puncak, nyari matahari, ndak sholat subuh, bukan itu. Ternyata hati tenang itu ndak harus pergi ke pantai jauh-jauh nyiksa diri. Ternyata tenang itu ndak harus makan ke sana sini. Ternyata tenang itu cuma gelar sajadah, wudhu, kemudian takbir, selesai sholat, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, kamu yang saya tuju dalam hidup. Ya Allah, kamu yang saya orientasikan dalam hidupku hari ini. Ya Allah, aku sudah tidak nyari kenikmatan lain. Yang aku rindukan cintamu, yang aku rindukan pengenalan darimu langsung. Terima aku ya Allah. Mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai nikmat. Ngaji Quran mulai dinikmati maknanya, diresapi, dihayati, nikmat. Sholatnya terasa nikmat. Oh, kalau begini itu sudah selesai murid. Batin sudah mulai bergerak. Karena bergerak namanya berubah. Tidak lagi murid, tapi sudah salik. Dari kata salakah. Salakah jalan, salikun orang yang sudah berjalan. Batinnya sudah berjalan menuju ke hadirat Allah, sudah bergerak. Kalau orang sudah bergerak hatinya, itu cirinya kalau ibadah itu sudah tidak berhenti-berhenti. Tidak berhenti-berhenti, sudah nemu nikmatnya, enak, sudah enak. Pikiran enak, sampai ribu-ribuan itu enak. Ngaji sampai berjus-jus ya enak. Enak saja. Sudah diberi nikmat oleh Allah. Sudah diberi nikmat. Bapak bayangkan betapa hebat rahasia Allah memberikan orang-orang yang dipilih kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan di dalam zikir, kenikmatan di dalam Quran, kenikmatan di dalam sholatnya. Sementara ada orang lain nikmatnya dalam maksiat. Betapa ketutup hati orang yang nikmat itu maksiat. Oh, maksiat kok nikmat? Itu mana yang lebih sesat dari orang yang seperti ini? Maka ini udah jalan hatinya enak, ini enak. Nah, namanya salik. Loh, kalau salik, maka kata para ulama ahli thariqah tasawuf, tugasnya maqamat ahwal. Nah, sudah mulai konsentrasi. Sekarang ditata tobatnya. Tobatnya yang sungguh-sungguh. Bukan tobat dalam istilah umum. Nanti kita tunjukkan tobat yang hakiki dalam penjelasan ulama tasawuf itu kayak apa. Ya, tobat minal kabair, dari dosa besar, summa shaghair, kemudian tobat dari dosa kecil, kemudian min khilafil aula, dari perkara-perkara yang biasa tapi itu tetap harus ditinggalkan, ya. Kemudian tobat mirru'yatihi annahu sidqun fit taubah, tobat dari merasa diri itu sudah benar tobatnya, tobat dari merasa diri menjadi orang yang baik, tobat dari merasa, nah, tobat dari merasa, dan seterusnya. Nah, selesai tobat maka waro, belajar waro, ya. Tidak cuma ngindari yang haram, tapi belajar subhat-subhat tidak usah diambil, makruh-makruh jangan diambil, sudah belajar lebih bersih hati ini. Ya, ambil yang benar-benar halal. Kalau tidak benar-benar halal jangan, namanya warok. Naik lagi batinnya, halal pun jangan diambil semua. Halal pun jangan diambil semuanya, ambil secukupnya. Sekarang belajar berbagi dengan orang lain. Belajar membatasi diri dari yang halal. Ketika orang sudah belajar membatasi diri dari yang halal, dia masuk ke level zuhud. Seberapa kuatnya Bapak ngambil halal itu,
Disitulah tingkat kualitas batin orang ditentukan. Sayyidina Umar ngambil 50%, Abu Bakar tidak ngambil sama sekali. Karena itu selamanya, kata Umar, aku tidak akan pernah bisa menyamai Abu Bakar. Nah, Rasulullah tidak mengambil sama sekali dunia ini, tidak ngambil sama sekali. Coba kalau bapak saya tanya, mana rumah Rasulullah? Tidak ada. Yang ada itu kamar-kamar istrinya. Rumahnya Rasulullah sendiri tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu rumah Aisyah, rumah Ummu Salamah. Dan Rasulullah tidak ada rumahnya. Nah, Rasulullah tidak pernah nahan emas semalam pun. Tidak pernah ada harta yang tertinggal di Rasulullah. Dan seterusnya. Jadi kalau ngomong zuhud, ya Rasulullah itu lebih parah kezuhudannya dari siapapun. Jangan dikira bahwa Rasulullah tidak bisa mewah. Di akhir hayat Rasulullah, Jazirah Arab sudah di tangan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau mewah terlalu bisa. Tapi bukan itu yang dipilih oleh Rasulullah. Rasulullah itu zuhud. Rasulullah itu meskipun Baitul Mal sudah melimpah, tapi dia sendiri membatasi diri. Membatasi diri. Kiai-kiai sepuh kita menunjukkan perilaku itu. Abu Yatim Yati Pandeglang dulu bapak lihat bagaimana rumahnya. Walaupun rezekinya ya banyak, jadi ya banyak. Mbak Yai Abdullah Salam di Pati bagaimana sederhananya. Ya Romo Yai Hamid Pasuruan bagaimana sederhananya dan seterusnya. Mereka memiliki komitmen hebat dalam persoalan ini. Begitu juga Syabdul Qadir dan lain-lain. Kapan berakhirnya makom salik masuk ke sufi? Ketika ibadah itu selesai, setelah tobat, warok, zuhud, fakr merasa butuh hanya Allah, kemudian sabar, kemudian tawakal, kemudian ridho, ikhlas. Kalau orang sudah sampai ke ridho, ikhlas, nah itu cirinya oleh Allah, dia pasti dianugerahi mahabbah. Kalau orang sudah ngerasakan cinta ke Allah, maka orang itu sudah sampai pada level akhir. Nah, melakukan apapun karena cinta kepada Allah. Apapun karena cinta pada Allah alasannya. Loh, kalau sudah sampai di sini, sudah muncul madakot. Kenikmatan batin itu muncul. Ngaji Quran itu, buka tafsir, maknanya itu sudah diguyur oleh Allah di hatinya, sehingga dia bisa urai makna itu yang tidak dari literatur. Dia bisa jelaskan apa-apa itu di dalam hatinya. Macam-macam tergantung Allah yang memberi. Ada yang dibuka alam malakut sehingga bisa melihat para malaikat dan seterusnya. Ada yang masuk ke alam ruh dan bisa berdialog dengan ruh yang sudah meninggal, bisa diskusi dengan wali-wali, dengan Rasulullah, bahkan untuk bisa mendapatkan pengajaran langsung secara ruhaniyah. Ini sudah waliullah, sudah sufi. Kalau sudah begitu itu sufi. Nah, agama ini dijaga oleh orang-orang yang sampai di level sufi ini. Sufi ini hadisnya ada, nanti saya tunjukkan semua. Sahih. Hadisnya kuat tentang bagaimana Rasulullah menyebut bahwa setiap zaman ini, kata Rasulullah, umatnya Rasulullah itu 300 yang kualitas hatinya setara Nabi Adam. Rasulullah yang menyebut, Rasulullah yang menyebut. Ada 30 orang yang hatinya setara Nabi Musa. Ada 10 orang yang hatinya setara Nabi Ibrahim. Ada 5 orang yang hatinya setara Jibril. Ada 3 orang yang hatinya setara Mikail. Dan ada 1 orang yang hatinya setara malaikat Israfil. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, gurunya Imam Bukhari, di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Banyak hadis-hadis tentang wali yang kita bisa uraikan, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan waliullah. Nah, itulah nanti yang disebut dengan struktur
kewalian. Ada wali kutub, ada imam, ada autad, ada abdal, ada nuqoba, ada nujaba, dan lain-lain yang bertugas menata spiritualitas hingga hari ini. Apabila tidak ada mereka, sudah runtuh dunia ini, udah kiamat. Karena tidak ada orang yang setulus mereka dalam ibadah. Ibadah kita ini masih banyak kamuflasenya. Kelihatannya khusyuk, waktu zikiran, ibadah. Aslinya Bapak cuma memaksa Allah untuk memenuhi hajat-hajat egoismenya. Mau bangun rumah ternyata, mau ada yang khusyuk, ternyata pingin naik pangkat. Ada yang kelihatannya khusyuk, ternyata susah gara-gara dapat penyakit. Kalau orang-orang begini menjadi sandaran rahmat Allah, ya tidak kuat. Orang yang benar-benar kepada Allah. Nah, itu mutasawwif. Sedangkan sufi gadungan itu namanya musawwif. Sufi gadungan itu ya banyak, gitu loh ya. Banyak gayanya tok, bajunya tok, stylenya saja yang sufi, tapi ternyata dia bukan ahli tasawuf. Dulu ulama-ulama ahli thariqah tasawuf, kalau ada orang sok-sokan kelihatannya sok sufi, pakaiannya sederhana, jubahnya sederhana, surbannya, itu dites oleh ulama tasawuf itu tidak dengan materi tasawuf. Ditanyai, rukun sholat itu apa saja? Ayo, batalnya wudhu itu apa saja? Kalau tidak bisa jawab, dimarahi. Tidak usah sufi-sufian, belajar fikih aja. Fikih belum ngerti aja sok sufi-sufian. Wudhu udah bener ya percuma, kamu jungkat-jungkit ya gak keterima. Kamu sujud-sujud ya gak keterima oleh Allah. Ya pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan. Nah, karena itu musawwif itu sufi-sufi gadungan. Nah, yang membuat citra tasawuf itu rusak ya sufi-sufi gadungan ini. Sufi-sufi gadungan ya. Atau komentar orang yang tidak sampai pada ilmu tasawuf, kemudian tidak mampu memahami fenomena orang-orang yang sudah mencapai karomah kesufian. Nah, itu dari sisi peristilahan, Kemudian tasawuf secara bahasa lughawi tadi sudah kita urai. Kalau secara istilahi, secara terminologis, apa arti tasawuf? Loh ini, secara terminologis itu kata Syekh Zarruq, itu definisi tasawuf itu banyak. Tasawuf itu masalah hati. Masalah hati itu susah didefinisikan. Ya, kalau misalnya Bapak saya tanya, coba berapa ribu, berapa juta, berapa miliar orang yang sudah jatuh cinta, tunjukkan ke saya definisi cinta yang paling otoritatif. Tidak ada. Kenapa? Ini masalah hati. Setiap orang punya rasa yang bisa jadi beda. Tapi dari semua definisi yang ada pasti akan ketemu titik temunya. Di tasawuf begitu. Sehingga tidak bisa ditemukan. Kemudian kalau dikumpulkan, kata Syekh Zarruq, definisi yang dibuat oleh sufi-sufi besar itu tidak kurang dari 2000 definisi. Sehingga Haji Arberi itu ketika dia orientalis yang sangat concern meneliti tentang tasawuf juga mengatakan begitu, bahwa definisi tasawuf itu lebih dari 2000. Maka kalau kita baca dalam kitab Nas'atut Tasawwufil Islam yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Basyumi, beliau menjelaskan para ulama ahli tasawuf thariqah membagi definisi itu dalam 3 kategori. Yang pertama definisi di level pemula, kemudian definisi di level menengah, dan definisi level akhir. Definisi level pemula itu misalnya definisi yang diungkap
oleh Abu Husain An-Nuri, as-sufiyatu qaumun saffat qulubuhum min kaduratil basyariyati wa afatin nafsi wa tuharriru min syahwatihim hatta soru fis saffil awwali wad darajatil ulya ma'al haqq falamma taraku kullama siwallah soru la malikina wa la mamlukin. As-sufiyatu, kelompok sufi itu adalah qaumun, komunitas orang yang saffat qulubuhum, hatinya bersih, min kaduratil basyariyah, dari kekotoran sifat manusiawi, wa afatin nafsi, dan dari keburukan nafsu, wa tuharriru min syahwatihim, dia telah terbebas dari tuntutan syahwat keinginannya, hatta soru fis safil awal, sehingga dia berada di barisan terdepan ma'al haqqi, bersama Allah. Falamma taraku kullama siwallah, maka ketika mereka telah mampu melepaskan diri dari selain Allah, soru, jadilah mereka itu la malikin, secara batin tidak ada lagi yang memiliki, wala mamlukin, dan tidak bisa lagi dimiliki siapapun. Dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa dimiliki siapapun kecuali Allah. Batin. Yang keliru orang melihat itu, kalau ada orang sufi kaya, tidak mungkin sufi kaya. Tasawuf thariqat itu urusan batin. Yang disebut la malikin, tidak memiliki apa-apa, itu batinnya. Ada orang turun dari mobil tapi hatinya tidak ada mobilnya. Ada orang jalan kaki tapi hatinya ada sedan, ada minibusnya, ada truknya, macam-macam ada di dalamnya. Yang disebut sufi itu hatinya kosong, bukan tangannya, hatinya yang kosong. Maka seperti murid Syekh Abdul Qadir yang datang ke Syekh Abdul Qadir, dia kaya raya, dan dia mengatakan, Syekh, rasanya aku tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah. Kenapa? Aku kaya, Syekh. Kata Syekh Abdul Qadir, akhrijha min qalbika ila yadaika fa innaha la tadurruk. Keluarkan hartamu dari hatimu, letakkan di tanganmu, maka dia tidak akan mencelakaimu lagi. Jabatan, pangkat, dunia itu jangan di hati, tapi di tangan. Kalau di tangan itu ngelepasnya gampang, ya. Kalau di tangan itu kendalinya Allah, lepas yo ndak bingung, datang yo ndak bangga. Nah, itu cirinya. Maka sufi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki siapa-siapa. Ini level pemula. Level menengah, banyak definisi lain, Pak. Saya cuma ngambil satu-satu karena keterbatasan waktu. Level menengah seperti yang didefinisikan oleh Al-Qattani. Al-Qattani mengatakan, at-tasawwufu khuluqun, faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fis sifat. Tasawuf itu adalah moralitas, akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fis sifat. Siapa yang kualitas moralnya tambah bagus, siapa yang akhlaknya tambah bagus, pasti hatinya tambah bersih. Jadi gampang Bapak ngelihat, katanya orang, mana ukurannya tasawuf itu? Tidak terukur, gampang. Ngukurnya dari perilaku Bapak saja, dari sikap batin Bapak. Ayo, sekarang kalau Bapak mikir dibanding setahun, 2 tahun yang lalu, lebih kikir mana? Kalau lebih kikir sekarang, berarti tambah kotor hati kita. Kalau sekarang lebih dermawan, berarti tambah bersih. Ayo, lebih gampang kecewa dulu atau sekarang? Kalau sekarang ini lebih gampang kecewa dibanding dulu, tambah tua, tambah marahan, dia tambah kotor. Ya,
Ya, tapi kalau orang tambah tua, tambah wise, tambah bijak, tambah sabar, itu proses sholat, zikir, baca Qur'annya bereaksi untuk tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih. Efek tambah bersih, tambah sabar, tambah istiqomah, tambah dermawan. Sehingga ukuran orang ibadahnya benar itu di akhlaknya. Karena itu Allah menyebut kalau orang itu benar sholatnya, pasti dia terhenti perbuatan keji mungkarnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Coba Bapak lihat orang haji itu apa ukurannya dari Allah. Ya. Kalau orang itu sudah selesai haji, itu ukurannya adalah bagaimana hatinya ingat Allah. Bagaimana hatinya ingat Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kalau kamu sudah selesai manasikmu, hajimu, Allah cek kita itu. Sekarang coba kamu ingat Allah. Orang kalau benar sudah datang dari rumah Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mestinya punya getaran dengan Allah. Kalau dia mengingat Allah, itu kata Allah, mestinya seperti dia ingat orang tuanya atau lebih hebat dari itu. Nah, itu cirinya. Berarti kan harus istiqomah ingat Allahnya, zikirnya. Yo iya. Orang zakat, apa gunanya zakat? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat orang-orang Islam ini untuk apa? Untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk bersihkan dohir batinnya, ya? Untuk bersihkan dohir batinnya. Semua arahnya ke situ. Maka akhlak itu ujungnya syariat, tasawuf itu ujungnya syariat. Maka ihsan itu setelah iman, setelah Islam. Saya gak paham saja, itu loh ya. Orang kok gak mau tasawuf, berarti gak mau ihsan sampean. Ya enggak, saya mau tasawuf, tapi saya mau ihsan, tapi saya gak mau tasawuf. Terus saya tanya, supaya bisa sholat ka'annaka tarahu, seolah-olah bisa melihat Allah, itu ya apa caranya? Siapa yang bisa menjelaskan sholat ka'annaka tarahu? Ayo. Ya apa prakteknya orang yang sholat seperti melihat Allah itu ya apa? Orang yang ibadah seolah-olah melihat Allah itu, itulah ma'rifatullah. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa makom itu, turun di makom. Kalau ibadah kamu seperti terus diperhatikan oleh Allah, itu namanya muraqabah, itu namanya ma'iyah billah, itu namanya keadaan hati yang sebegitu dekat dengan Allah, sehingga apapun yang dia lakukan terus seperti dipantau oleh Allah. Muraqabah. Loh, itu penjelasannya semua ada di ilmu thariqah tasawuf. Mbok bapak baca sampai habis bab fikih gak ketemu. Sampean baca fikih nyari bab khusyuk, ndak ada. Sudah profesornya profesor. Kalau mau ngaji fikih bab khusyuk, ndak ada. Itu nanti adanya di tasawuf. Terus khusyuk itu apa definisinya? Khusyuk itu hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati ke hadirat Allah. Apa hadirat Allah? Tidak bisa lagi menjelaskan kalau tidak dari tasawuf thariqah. Itu loh ya.
Jadi kalau ada orang tidak mau tasawuf, tidak mau thariqah, itu sama saja tidak mau maju ke ihsan, berhenti di Islam, iman. Nah, kalau ilmu tentang iman, ini hadisnya di awal kita udah bahas. Kalau ilmu tentang iman, ilmu tentang keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini tidak bisa mutlak, harus nancep kokoh di batin. Nah, ibaratnya iman. Iman inilah yang kemudian dikenal dengan ilmu akidah, ilmu tauhid atau teologi kalau sudah kajiannya ke diskusi ulama-ulama kalam. Itu seperti bangunan masjid ini. Iman itu tidak kelihatan, dia fondasi. Tapi dia yang menentukan bentuk luar. Ayo, masjid ini akan ada tiangnya di tengah atau tidak. Itu taruhannya ada di fondasi-fondasi itu sudah. Masjid ini bentuknya segi 4 atau segi 5 atau bulat. Itu ditentukan oleh fondasi. Fondasi tidak kelihatan, tetapi bisa dibaca dari luarannya. Akidah orang itu tidak kelihatan, tapi akan terbaca dari bagaimana cara dia ibadah, bagaimana cara dia muamalah. Loh, kalau orang itu masih korup, kalau orang itu masih culas, kalau orang itu masih dendam, ya itu artinya dia tidak yakin ke Allah. Itu artinya dia tidak iman dengan akhirat. Mana ada orang iman ke akhirat dia berani melakukan keburukan di dunia. Berarti dia bohong ke Rasulullah. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ini ada yang salah di batinnya, ya, di batinnya. Ada orang begitu hebat membela Islam, mati-matian, sampai mati pun rela, tapi jatuhnya teroris. Kok bisa begitu? Iman salah. Khawarij itu yang bunuh Sayyidina Ali itu ahli puasa sunnah, hafal Quran, ahli qiyamul lail. Tapi nyatanya Sayyidina Ali sholat dibacok pedang kepalanya. Nggak kebayang. Kok bisa begini nih? Wong sudah ahli sholat, wong sudah hafal Quran, kok begini? Mbok hafal Quran orang itu, mbok sholat tak berhenti-berhenti orang itu, mbok puasa tak berhenti-berhenti. Kalau tancepan imannya tak bener, menceng, tetap menceng orang itu, menceng. Maka iman ini tidak bisa. Karena itu Allah didik iman ke Rasulullah itu bertahun-tahun. Itu loh ya, periode Mekah itu dari Rasul umur 40 sampai 50 tahun. Jadi 10 tahun Rasulullah itu ngubek-ngubek iman. Umur 50 Rasulullah baru Isra Mi'raj. Baru ngomong kewajiban sholat itu setelah 10 tahun. 10 tahun. Kadang-kadang kita ini tidak tahu belajar akidahnya di mana. Ya benar saja belajar sholat ini, tapi akidah itu penting loh, penting itu loh ya. Akhirnya begitu ngomong tentang bab Allah, sakarpe dewe itu loh ya. Nggak ngerti akidahnya Rasulullah itu kayak apa, akidahnya sahabat tabi'in yang kemudian dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya opo, gitu loh ya. Loh itu harus kokoh, jangan ngomong yang lain dulu kalau ini belum benar. Ini fardu ain ilmu ini. Maka sifat 20 yang dirumuskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib ngerti orang. Wujud, kita, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat sama basar. Karena itu rumusan yang dipakai oleh para ulama untuk menolak, membentengi konsep-konsep yang tidak benar tentang Allah.
Sampean sudah dipageri. Ulama-ulama yang sangat dalam ilmunya itu sudah mengidentifikasi mana yang bisa meruntuhkan konsep-konsep ketuhanan, itu dipagari. Lu kita cuma meneruskan. Kurang enak apa sebenarnya? Kurang enak apa? Sudah dipagari. Sehingga kalau orang ikut penjelasan itu benar. Itu akidah. Lu kalau akidahnya benar, fondasi tok, ndak ada bangunannya, ya ndak ada gunanya. Iman tok tapi ndak mau sholat, ndak mau puasa, ndak mau zakat, ndak mau haji, ya nggak bisa. Bangunan ini harus yo ada dindingnya, nah, yo ada pilar-pilarnya, ada semuanya ada. Selesai syariatnya selesai. Tapi yo ndak bisa digunakan kalau instalasi air ndak diberikan, instalasi listriknya ndak dipasang, terus ruhnya masjid ini ndak digerakkan, drivernya, takmirnya ndak ada, yo gak bisa. Nah itulah tasawufnya. Badannya syariat, ruhnya tasawuf. Mobil itu bodinya syariat, mesinnya tasawuf. Kalau orang itu cuma syariat saja, dalam artian fikih, syariat sebenarnya bisa maknanya harusnya tasawuf itu syariat, tapi orang sudah terlanjur memahami syariat itu fikih. Kalau orang itu cuma pintar syariat, sementara dia tidak gerak tasawufnya, seperti mobil yang bagus bodinya tapi tidak ada mesinnya, ya tidak pernah kemana-mana. Ayo saya buktikan. Umur 12 tahun dia sholat. Sekarang umur berapa? 23. Saya tanya, rasanya sholat umur 12 tahun dengan sholat umur 23 beda enggak? Sama. Ya sih tetap malas-malas. Loh, sekarang sudah umur 34. Saya tanya, sama tuh beda? Sama. Saya tanya, sekarang sudah umur 44. Sama terus? Sama. Loh, sekarang sudah 54. Saya tanya, sholat sampean dibanding umur-umur 12, 13, 14 sama. Loh, sekarang sudah umur 64. Udah deket-deket ini loh. Sama juga. Loh, bahaya. Bahaya. Itu loh ya. Berarti ada something wrong. Nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak. Kalau sholat itu cuma ngelatih takbir bener, rokok bener, sujud bener, seminggu selesai, nggak usah diteruskan. Nah untuk apa? Untuk apa? Bukan itu sholat itu. Rasulullah kan sudah menegaskan as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya batin orang ke hadirat Allah. Kok umur segini saya ribut takbir? Kok umur segini saya ribut nempel kaki atau enggak? Lupa ikut materi ibtidaiyah. Kok saya di situ sampean? Gitu loh ya. Kok saya di situ? Lu harusnya sudah bertanya, yo apa hati saya ini? Kok baca Quran enggak tembus? Yo apa saya ini doa kok enggak ngerti saya? Yo apa saya sholat kok enggak bisa khusyuk? Nah Pak, saya sholat nangis. Saya zikir nangis Pak, nangis. Tak tanya apa sebab nangis. Wong sampean nangis gara-gara utang kok, bukan gara-gara Allah. Sampai nangis kan karena terancam oleh pidana. Sampai nangis kan karena persoalan ekonomi yang gak jalan. Sampai gak nangis karena cinta Allah. Bukan itu. Bukan itu. Kalau itu alasannya gak usah dikiran, ya nangis. Itu loh ya. Gak usah dikiran, ya nangis. Gak usah nipu-nipu Allah dengan mengatakan ya Allah, ya Allah. Wong sampean itu loh cuma nangisi kebutuhan sampean. Sampai itu nangisi diri sendiri. Bukan itu tangisan yang mahal setara dengan darah jihad. Itu bukan itu. Tangisan kerinduan kepada Allah yang dulu diuraikan oleh Rasulullah bersama sahabat dalam kerinduannya bersama Allah. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Dan itu sebenarnya yang dikejar di dalam thariqah tasawuf itu.
Bagaimana orang bisa setulus-tulusnya kepada Allah sehingga merasakan kedalaman itu. Merasakan kedalaman itu. Nah, maka tasawuf tanpa syariat tidak mungkin. Ya, syariat tanpa tasawuf tidak bisa. Badan tanpa roh, mayit. Mbok cantik kayak apa mayit? Mau bapak nemenin? Gemeteran sampai nemenin berdua. Cantik, tapi mayit tidak mau. Gitu loh. Ada orang yang penting itu hatinya, yang penting itu akhlaknya. Terus syariatnya ngawur. Itu seperti roh yang gentayangan. Gitu loh ya. Itu roh tanpa jasad. Lu untuk apa? Ya gak bisa. Gak bisa. Maka tasawuf itu gak bisa lepas dari syariat. Syariat itu gak bisa tanpa tasawuf. Gak bisa. Itu harus nyatu. Makanya kata para ulama ahli tasawuf thariqah, syariat tasawuf itu barangnya satu. Cuma kalau kelihatan dari luar namanya syariat, kalau dilihat dari dalam namanya tasawuf. Islam itu satu. Ya zahir ya batin. Semua begitu, sholat. Zahirnya cara takbir, cara rukuk, bacaan-bacaannya. Batinnya khusyuk. Puasa. Zahirnya ndak makan, ndak minum, ndak hubungan suami istri dari mulai fajar sampai maghrib. Batinnya jangan bohong, jangan nipu, jangan ngelihat yang haram, jaga panca indera dari yang haram. Kan jelas itu, jelas. Nah, haji, zahirnya muter-muter Ka'bah, zahirnya lari-lari Safa Marwah, batinnya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Loh, ada semuanya. Ibadah itu ada dimensi fisiknya, ada dimensi batin, ada dimensi zahirnya, ada dimensi batinnya. Loh, kok sampai tidak mau garap batin, mau zahir? Ya tidak kena, tidak ketemu sampai. Karena itu Imam Malik pesan. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazaddaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kalau ada orang yang melulu fikih tok, ndak mau tasawuf, sampai lihat ujung-ujungnya fasik orang itu. Ujungnya fasik, tambah pinter fikih, tambah ngerti perbedaan antar madhab, tambah ngerti celah untuk menghindar dari kewajiban agama. Siapa yang biasanya ngerti bagaimana terbebas dari hukum? Orang ahli hukum. Gitu loh. Kalau orang tidak ngerti hukum itu kerjaannya takut tok. Waduh, nanti kena, nanti ketangkep. Ya karena tidak ngerti hukum. Kalau orang ngerti hukum, gampang. Nanti kalau ketangkep kita bisa ngeles ke sini. Wah, itu kan ngeles. Orang yang ngerti hukum Islam pun kalau ndak kuat batinnya ke Allah, ngeles terus mau sholat. Waktu sholat itu loh muwassa, bukan mudhoyyak. Loh, kalau sampai ndak ngerti waktu sholat sih adzan cepet-cepet sholat. Kayaknya 5 menit selesai adzan sudah habis waktu sholat. Ya alhamdulillah, kebodohan sampean mengantarkan sampean untuk sholat di awal waktu, gitu loh ya. Sementara orang yang sudah alim, bahaya Pak. Dia tahu waktu sholat itu muwassa. Yang namanya muwassa itu waktu ikhtiyari. Ada waktu yang utama itu tidak singkat. Waktu utama itu bisa panjang. Saya tidak mau menjelaskan dalam-dalam, takut saya. Nanti kalau dijelaskan terus sholatnya mundur-mundur semua, bahaya gitu ya. Bahaya. Tapi kalau orang sudah ngerti, bener ngerti Pak. Sebenarnya tidak harus di situ. Ini saya utama. Jam segini saya utama. Nah itu bahaya kalau orang sudah ngerti hukum bener itu. Maka bisa main, bahkan bisa libur, gak sholat dulu nanti dulu, gitu loh ya. Gimana? Terus wong jamak itu ada jamak fil hadir. Tidak kemana-mana tapi sholat jamak. Enggak itu. Untung Bapak tidak tahu hadisnya. Gitu loh ya. Tidak tahu hadisnya. Dan memang ulama tidak buka itu.
Nggak buka itu. Kalau itu dibuka rusak orang-orang. Rusak orang-orang ibadahnya. Tapi orang yang mendalam di Islam ngerti, Pak. Karena jangan kaget kalau melihat kiai kok nyantai banget. Depan dia tahu hukum, dia tahu pilihan-pilihannya. Tapi dia tidak akan ajarkan. Kenapa? Bahaya. Nanti ketika diskusi tentang alasan jamak. Iya kalau dia ngambil yang alasannya masafah, jarak. Alasannya jarak sih kalau tidak 83, 82, kira-kira begitu, ada yang lebih banyak mengukurnya. Itu tidak jamak dia, tidak jamak. Loh, tapi kalau yang ngambil alasannya masyaqqah, kesulitan. Nah, kesulitan itu tidak ada ukurannya, Pak. Ya. Orang ngurusi anak itu bisa ngomong, aduh aku sulit deh, tak jamak. Nah ya mau. Ada orang, aduh aku sulit sekarang tidur aja sulit, udah tidur sulit. Repot ini. Kalau orang sudah mengerti alasan kenapa bisa boleh dan alasan bisa boleh itu masyaqqah. Wah sekarang-karang sendiri tak ruwet kalau fikihnya tidak benar itu. Nah, ayo coba. Kalau ada orang sekarang kawin 4, 1 bulan bubar, kawin lagi 4, 1 bulan lagi bubar, terus kawin lagi 4, terus begini terus. Tunjukkan ke saya fikih mana yang bisa menghentikan kelakuan orang yang suka kawin cerai ini. Ayo. Tidak ada, Pak. Selama kawinnya benar, cerainya benar, tidak apa-apa. Loh cuma ini kelakuan apa kalau udah kelakuan fasik ini? Ayo, ninggal sholat dengan dalil ini itu. Ini kalau bukan orang fasik apa? Tidak zakat, gampang. Ayo, Bapak sudah nisab, sudah sesuai jumlah harus zakat. Kapan Bapak punya uang? 1 November. Jam berapa? Jam 12. Syarat rukunnya zakat di samping nisab haul menyampai 1 tahun. Artinya kalau tidak sampai 1 tahun tidak kena. Jam berapa 1 tahunnya? 1 November jam 12. Terus jam 10 Bapak telepon istrinya, Dek, itu uangku itu tak bagi 2 ya. Yang 50% milikmu, yang aku 50%. Begitu der jam 12 uang Bapak berapa? Nggak nyampe, tinggal 50%. Yang 50% sudah diistrikan. Cuma akad tok, nggak ditransfer, nggak cuma diakad. Ayo. Kena zakat jam 12, ya sudah enggak. Nanti jam 1 ditelepon lagi, enggak jadi deh, enggak jadi. Itu uangnya enggak jadi ya, jadi itu milik saya lagi ya. Kena. Bapak mulai punya uang itu lagi jam 1. Lu bisa dimainkan. Ya cuma ini kelakuannya orang fasik. Orang fasik itu loh ya. Diputer-puter Semua hukum-hukum agama itu kalau orang itu pinter ilmu fikihnya, itu bisa dicari celahnya. Maka dulu ada orang marah-marah ketika ada pakar hukum Islam mengatakan, kamu mau minta fatwa apa? Sini, tak cari dalilnya. Mau halal apa haram apa mubah? Ya ada. Loh memang bisa begitu. Itu loh ya. Memang bisa begitu. Loh cuma ini bahaya. Ini orang yang fasik. Ahli-ahli fikih kita ya enggak begitu, enggak. Maka orang harus punya konsistensi kepada Allah itu. Konsistensi itu nanti tasawuf yang ngikat. Coba ketika orang mau males sholatnya mau mundur-mundur, terus oleh orang tasawuf ditanya, katanya kangen Allah, katanya Allah kekasihmu. Kok Allah ngajak ketemu itu kamu sih mundur-mundur, kamu kekasih model opo? Katanya kamu cinta Allah, diajak ketemu sehari 5 kali, kok kamu milih 3 kali? Kamu itu kekasih gombal. Yang namanya kekasih itu, kekasihnya belum datang dia udah siap. Yang namanya kekasih itu dikasih waktu 5 kali, dia milih 50. Dia tungguin di depan pintu sampai dibuka pintunya. Mati sampean kena tasawuf. Ayo, sampean punya uang banyak,
Terus sampean mau ngindar-ngindar, terus ditanya, katanya sampean ndak cinta dunia. Loh kok dunia sih nyentel gitu? Katanya sampean cinta Allah. Loh kok nolong orang susah? Mati sampean kena tasawuf. Lah terus berapa? Sakuatmu. Berapa zakat? Kalau zakat itu ukuran orang kikir yang ditolerir dalam Islam. Di Islam itu orang paling kikir yang masih dimaafkan Allah mengeluarkan 2,5%. Jangan undang wartawan kalau mengeluarkan zakat 2,5%. Itu hak yang tidak bisa ditolak, miliknya orang miskin yang dititipkan Allah. Kok cek gayanya, wong cuma uang zakat itu ditampilkan di ruang ibu malu. Itu loh ya. Kalau sampean sudah keluarkan 2,5, kemudian sampean keluarkan 50%, sampean publish, lumayan itu keren, gitu loh ya. Oh ini memang derajat dermawan untuk nyentil orang-orang yang kikir, bagus. Loh tapi kalau cuma 2,5%, ya Allah itu kewajibanmu. Loh terus ini sampai berapa kita keluarkan dari harta kita? Sakuatmu. Semakin berani mengeluarkan karena Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Loh ini yang main nanti tasawuf. Nanti yang bisa menerapkan hadis Rasul, kun fid dunya ka'abiris sabil. Tinggal kamu di dunia ini seperti musafir yang berhenti berteduh sebentar kemudian jalan lagi. Itu nanti tasawuf. Ya memang itu ruhaniyahnya ajaran Islam itu. Yaitu. Nah maka ketika orang itu sudah benar tauhidnya, akidahnya, benar syariatnya, pasti masuk ke tasawuf. Karena tasawuf itu kata Imam Malik tadi, kalau cuma fikih tidak mau tasawuf, fasik loh. Kalau orang tasawuf tok tidak ngerti fikih, waduh ini bahaya. Ini ujungnya zindik. Zindik itu apa? Kayaknya Islam, tapi sebenarnya udah kafir itu ajarannya. Ajarannya udah sesat. Karena itu lu sama Pak. Orang-orang begini ini yang kemudian bahwa Islam aneh-aneh itu. Muncul aliran baru, aliran spiritualitas baru. Opo. Ini yang dibimbing oleh iblis setan. Semua orang-orang Islam yang alim akan tahu bahwa ada jenis divisi setan yang namanya setan abiyat, yang dia tidak akan mau goda kecuali orang itu masuk ke level nabi. Jadi kalau orang itu sudah sampai mau masuk wali, itu digoda oleh abiyat itu ya. Digoda oleh abiyat. Maka orang yang bertasawuf kemudian dia itu tidak memperdulikan fikihnya, maka dia kena jatuh ke zindik. Nah zindik ini yang merusak tasawuf, merusak thariqah Pak. Kemudian dia pun ada yang mengatakan di tasawuf itu kalau sudah sampai wali itu gugur kewajiban, sudah boleh tidak sholat. Yo ini ajaran setan, iblis itu yo ini ajarannya orang yang ngaku-ngaku tasawuf tapi sebenarnya zindik itu yo ini. Ada namanya kelompok hubbiyah. Keren kalau bahasa Arabnya, kelompok ahli cinta. Itu ajarannya apa? Kalau sudah sampai makom tinggi, antara sesama pengikut hubbiyah itu boleh telanjang bulat. Kalau tidak setan nopo ini, gitu loh ya. Setan ini dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok seperti ini pun itu langsung berhadapan-hadapan dengan para auliaillah, langsung berhadapan-hadapan dengan orang-orang ahli tasawuf thariqah, karena mereka biasanya langsung diberi keanehan-keanehan oleh iblis. Biasanya dia punya kesaktian, dia bisa terbang, dia bisa jalan di air, sebagai balasan dia mengabdi ke iblis. Lah terus siapa yang akan melawan ini? Ya para walinya Allah, kekasih Allah yang akan melawan mereka. Nah itu adalah orang yang tasawuf, sok tasawuf tapi tidak syariat. Hati-hati Pak. Kalau ada orang sok bicara tasawuf, ternyata dia tidak ngerti fikih.
Bahaya itu. Bahaya itu. Berhenti tasawuf, belajar fikih dulu. Jadi tidak bisa orang itu ngomong fikih, ngomong tasawuf tanpa fikih. Tidak bisa orang naik tangga tiba-tiba tangga ketiga, tangga 1, 2 nggak bisa. Tidak bisa. Maka kata Imam Malik, wa man tahaqqaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang mampu menyatukan tasawuf dan fikihnya, maka dia akan ketemu hakikat sebenarnya tentang Islam. Jadi itulah yang kemudian dikenal dengan syariat ya harus tasawuf, tasawuf ya harus syariat. Adapun hakikat itu buahnya orang yang sudah istiqomah di jalan Allah. Nah, buahnya itu hakikat. Kalau sampai dibuka oleh Allah keagungan sifat Allah, namanya ma'rifatullah. Nah, itu kira-kira penjelasan awal kita tentang persoalan seputar tasawuf, definisi dan kedudukannya. Saya insya Allah akan melangkah terus untuk menjelaskan poin-poin yang lebih penting lagi tentang maqamat, ahwal dan lain-lain insya Allah pada kajian berikutnya. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.